warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman, NIM E1B019207, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan pokok materi tentang hukum pidana dan kriminologi. Di antaranya dasar konsep hukum pidana, dasar konsep kriminologi, hubungan antara hukum pidana dan kriminologi, asas-asas hukum pidana, serta ajaran sebab akibat dalam hukum pidana, dan yang terakhir, perbuatan hukum pidana. Apa itu hukum pidana? Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan apa yang dilarang dan yang termasuk ke dalam pidana, serta menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan terhadap pelaku. Dengan kata lain, hukum pidana adalah pelanggaran atau hukum yang mengatur tentang peraturan-peraturan tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Yang kedua, fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana terdiri dari dua macam. Ada fungsi secara umum dan yang kedua fungsi secara khusus. Fungsi secara umum, hukum pidana adalah sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yang dimana memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi secara khusus. Dalam fungsi secara khusus ini, dalam hukum pidana merupakan melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak melanggarnya dengan suatu sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam daripada hukum lainnya, atau sering disebut sebagai fungsi hukum yang melindungi. Ketiga, sifat hukum pidana. Hukum pidana memiliki sifat sebagai hukum publik yang dimana mengatur warga negara masyarakat dengan negaranya, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sanksi pidana tetap ada meskipun perbuatan yang ditimbulkan atau yang dilakukan sesuai dengan atau atas persetujuan korban. Dan yang kedua, sifat yang kedua, untuk menuntun tindak pidana tidak tergantung pada gugatan si korban, melainkan kewajiban sebagai alat negara yang berwenang. Poin keempat yaitu jenis hukum pidana. Jenis hukum pidana terdiri dari 4 jenis. Yang pertama dari segi bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk tertulis yang berada dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan yang tidak tertulis yaitu hukum adat. Jenis yang kedua yaitu dari segi sumber, yang dimana secara sumber terdiri dari 2 macam, yaitu khusus dan umum. Dalam bentuk khusus, hukum pidana dalam bentuk khusus yaitu hukuman yang berlaku bagi orang-orang tertentu, contohnya ketentaraan atau militer dan orang yang harus membayar pajak. Sedangkan secara umum yaitu hukum pidana yang berlaku bagi setiap penduduk kecuali anggota ketentaraan. Dari segi isi yaitu material dan formil. Aturan hukum pidana yang berupa dari segi material yaitu yang memiliki penjelasan, yaitu aturan hukum pidana yang berupa norma dan sanksi hukum pidana dan ketentuan umum yang membatasi serta menjelaskan tentang norma-norma hukum pidana tersebut. Contohnya dalam KUHP. Yang kedua, hukum dalam bentuk formil, garis-garis hukum yang menjadi pedoman dasar aparat penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan hukum pidana berdasarkan hukum material. Yang poin ketiga yaitu hukum dalam segi wilayah yang berlaku. Ada hukum lokal, nasional, dan internasional. Poin kelima yaitu lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum ini terdiri dari
penyidik atau kepolisian. Dan yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga, penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar kriminologi. Apa itu kriminologi? Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata krim dan logos yang artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi adalah, jika kita simpulkan, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi juga mempelajari pula sebab musabab kejahatan dengan cara membanding-bandingkan atau suatu kasus tertentu dengan kasus yang lain, atau membandingkan pribadi dengan perilaku penjahat tertentu dengan pelaku yang lain. Adapun tujuan kriminologi menurut Profesor Dr. Andus Abianto Prakoso, yang dimana kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya. Yang kedua, kriminologi bertujuan mengantisipasi dan beraksi terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat mencegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan bagi si pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Kriminologi bertujuan juga untuk menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencana pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang. 3. Manfaat kriminologi. Manfaat kriminologi adalah sebagai alat untuk membantu pemerintah dan penegakan hukum dalam mengungkap kejahatan. Yang kedua, dapat dipakai dalam pembuatan undang-undang pidana atau kriminalisasi atau pencabutan undang-undang pidana atau deskriminalisasi. Yang ketiga, adapun menurut beberapa ahli yaitu Enrico Ferri, yang dimana kriminologi memiliki manfaat yaitu untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial. Yang ketiga, poin pokok materi yang ketiga yaitu hubungan hukum pidana dan kriminologi. Hukum pidana dan kriminologi memiliki hubungan yaitu adanya timbal balik satu sama lain yang dimana berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Pokok materi yang keempat yaitu asas hukum pidana. Asas memiliki arti yaitu prinsip. Berikut ini adalah asas-asas hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, asas legalitas, yang dimana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas teritorialitas, yaitu hukuman pidana Indonesia yang berlaku atas semua peristiwa yang terjadi di wilayah teritorial NKRI. Yang ketiga, asas
nasionalitas aktif, yaitu hukuman pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Yang keempat, asas nasionalitas pasif, yaitu hukum pidana Indonesia yang berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. Yang kelima, asas tiada pidana tanpa kesalahan, yaitu hukuman pidana yang dilakukan atau dijatuhkan kepada seseorang bila mana ada unsur kesalahan pada diri seorang tersebut. Asas yang keenam yaitu asas universal, hukum pidana yang bersifat luas atau diakui oleh dunia. Poin ketiga yaitu implementasi asas hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 tentang asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidanakan kecuali atas kekuasaan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan. Pasal 2 dalam KUHP tentang asas teritorialitas, yaitu ketentuan pidana dalam undang-undang di Indonesia yang diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Ketiga, pasal 5 KUHP tentang asas nasional aktif atau personal aktif, yaitu ketentuan pidana dalam undang-undang di Indonesia yang berlaku bagi setiap warga Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Yang terakhir, pasal 4 KUHP tentang asas nasional pasif atau personal pasif, yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia yang diterapkan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana yang dapat merugikan negara Indonesia. Pokok materi kelima yaitu ajaran tentang sebab akibat, yang dimana di sini dapat 5 poin. Yang pertama, pengertian ajaran sebab akibat. Apa itu ajaran sebab akibat? Ajaran sebab akibat merupakan suatu ajaran yang dimana di sini kita akan mencari penyebab dari suatu peristiwa yang menimbulkan akibat sehingga adanya tindak pidana. Poin kedua yaitu tujuan mempelajari ajaran sebab akibat. Yang pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Tujuan yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa tindak pidana. Poin ketiga, hukum kausalitas antara sebab dengan akibat. Kausalitas merupakan suatu ajaran tentang sebab akibat. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak membicarakan tentang perbuatan atau tindak pidananya, namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan dengan akibat. Poin keempat yaitu rumusan ajaran sebab akibat dalam KUHP. Menurut Kremlin, rumusan tersebut semata-mata beranjak dari peristiwa atau kejadian atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Poin kelima, implementasi ajaran sebab akibat. Secara singkat, ketika seseorang melakukan tindak pidana, seseorang yang ditindak pidana tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan agar memberikan efek jera atau menimbulkan kesadaran terhadap seseorang yang melakukan perbuatan atas kesalahannya. Materi pokok keenam yaitu perbuatan pidana yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, pengertian perbuatan pidana. Apa itu perbuatan pidana? Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diancam atau disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Yang poin kedua yaitu unsur-unsur subjektif perbuatan pidana. Unsur subjektif ini terdapat dalam diri si pelaku,
yang melakukan tindak pidana, yang dimana unsur ini meliputi kesengajaan, niat, maksud, dan direncanakan. Poin ketiga atau yang terakhir yaitu unsur objektif perbuatan pidana. Unsur objektif ini terdapat dari luar diri si pelaku yang melakukan tindak pidana. Unsur ini berhubungan dengan keadaan-keadaan atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh si pelaku. Unsur ini meliputi yaitu adanya perbuatan atau kelakuan dari manusia lainnya. Dan yang kedua, adanya unsur ingin melawan hukum. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.